ibadati wa ghairiha. Lakin la shallaha jama'atan fi jama'atin fa sholatuhum shahihatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih, gitu kan. Setelah salam mengusap wajah, itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Ada dua pendapat, Bos. Sholat duha berjamaah tidak boleh. Ingat ya, Pak Khalid mengatakan tidak boleh. Hanya satu pendapat, tidak boleh. Kemudian mengusap wajah setelah doa, Pak Khalid juga mengatakan tidak boleh. Teman-teman ya, pembahasan mereka ini selalu receh, anfaedah, tapi menjadi bermasalah gitu. Ketika mereka yang menyampaikan. Iya, Mas. Kenapa? Ketika mereka yang menyampaikan jadi bermasalah, padahal masalah ini receh sebenarnya, kan begitu. Karena mereka mengatakan itu hukum satu saja mutlak, makanya jadi masalah. Nah itu gitu loh, Bos. Hukum satu mutlak yang memang padahal itu ikhtilaf. Biasanya gitu, ikhtilaf boleh atau enggak, yang sejatinya cuma sekedar sholat duha berjamaah, boleh apa enggak boleh. Kemudian mengusap wajah ya, ketika dengan kedua tangan setelah doa nggak boleh. Kemudian setelah nggak boleh, dia melakukan framingan halus. Ini adalah sebuah tradisi di sini. Saya heran di sini untuk kenapa terlalu banyak tradisi yang nggak sesuai syariat, begitu, Bos. Tradisi katanya ya. Nah itu mereka mengemas itu, apa yang nggak dilakukan oleh mereka, apa yang dilakukan oleh kelompok lain. Satu, dia bilang nggak ada. Pokoknya yang paling benar, yang paling soheh, yang paling tepat, yang paling bagus, yang paling makjos gandos itu adalah pendapat mereka. Ya, selain pendapat mereka itu pasti nggak ada. Kemudian khurafat, tradisi. Oke, kita lihat, kita baca di online. Ittafaqat al-madahibu al-arba'atu ala istihbabi mashil wajhi bil yadaini badal firaghi min ad-du'ai. Baca ya. Semua ulama imam 4 madhab sepakat atas kesunahan mengusap wajah dengan tangan setelah berdoa. Ya, ini menurut imam 4 madhab. Tetapi bal innal hanabila wa ghairahum yarawna masru'iyatal mashi ba'dal qunuti fi sholati bi khilafi syafi'iyah. Bos, hanya saja untuk madhab Hanabila dan yang lainnya, mereka berpendapat atas disyariatkannya mengusap wajah setelah kunut di dalam sholat, kecuali Syafi'iyah. Oh ya, kecuali Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah setelah kunut nggak usah diusap, kan begitu, Mas ya. Ini jadi menurut imam 4 madhab, kalau setelah doa malah sunnah. Yang khilaf itu malah mengusap wajah dengan tangan setelah kunut. Itu yang dihilafkan. Jika kita lari ke bawah, itu sudah lengkap sama hadisnya, teman-teman ya. Ini min aqwalil Hanafiyah, menurut pendapat-pendapat ulama-ulama madhab Hanafi. Wajah disunahkan beserta hadisnya juga. Kemudian pendapat-pendapat dari ulama-ulama madhab Malikiyah juga gitu, disunahkan. Bos, walaupun di situ terdapat khilaf tentang pengangkatan tangan atau tidak, gitu, Bos. Ada hadisnya juga. Kemudian di sini pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Kemudian di sini pendapat-pendapat ulama-ulama dari madhab Syafi'i juga gitu, sama. Dan ini pendapat dari ulama-ulama bermadhab Hambali, ya, sama juga pendapatnya, disertai dengan hadis-hadis Nabi. Ya. Nah iya, kenapa kelompok sebelah itu kok selalu menyudutkan seakan-akan
tradisi-tradisi ahli sunnah wal jamaah itu tidak ada dasar dalilnya. Agar Dan mereka itu pasti harus berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. agar mereka terlihat paling sesuai dengan sunnah, gitu. terus agar orang lain itu terlihat yang paling tidak sesuai sunnah. Karena apa? Mereka butuh legitimasi hukum untuk menguatkan tuduhannya bahwa selain mereka itu adalah ahlul bid'ah. Bos, intinya kan di situ. Ketika umat ini sudah percaya bahwasanya selain mereka adalah ahlul bid'ah, nah itu label-label ahlul bid'ah ini nggak cukup mereka akan melabeli tentang tahlilan atau maulidan, bukan, nggak cukup di situ. Mereka akan mencari ibadah-ibadah yang nggak sesuai mereka, langsung mereka cap tidak ada hadis, tidak ada dalil, tidak ada pendapat ulama salaf, walaupun ada gitu loh teman-teman ya. Oke, ini tentang mengusap wajah setelah. Kemudian untuk sholat duha. Sholat duha sunnatun sabitatun. Waqad shallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi jama'atin. Wa kadzalika as-sahabatu wa salafus salih. Wal aula bil muslim ay yattabi'a ma ja'ahu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi amril ibadati wa ghairiha. Lakin law shallaha jama'atan fi jama'atin fa sholatuhum sahihatun. Terus ya. Wa tiba'u sunnah aula. Ini menurut Darul Ifta Al-Amiyah ya. Memang Nabi tidak pernah melakukan sedang jamaah. Memang Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan sholat duha dengan berjamaah. Tetapi di sini bukannya tidak boleh, tapi boleh melakukan sholat duha dengan berjamaah. Boleh, tidak dilarang ya. Tadi kan Pak Khalid Basalamah ngomong tidak boleh, bos. Tak boleh. Ya. Ternyata ada. Nah, makanya itu bos, satu pendapat hanya yang dipakai, padahal menyingkirkan pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, ini yang garai gaduh antara umat ini, bos. Seakan-akan dia yang paling sunnah, paling benar lah ini. Yang permasalahan kan gitu, bos. Coba cari di ulama Wahabi. Ini cari situs di Wahabi. Tadi situs Aswaja. Sekarang situs Wahabi. Ma hukmu sholat duha? Ma hukmu sholatin duha jama'atan fil masjid? Fa inal mudawamata ala sholati duha jama'atan ghairu masyru'in. Baca. Tidak disyariatkan kalau salat duha dengan berjamaah. Wa amma fi dzalika fi ba'dil ahyan fala ba'sa bihi. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian orang di era sekarang ini dengan melakukan salat duha dengan berjamaah itu tidak apa-apa. Kama sabaqa bayanu fil fatwa. Bagaimana telah kami jelaskan di Al-Fatwa. Berarti ya nggak apa-apa gitu loh. Apalagi ulama habis nggak apa-apa. Apalagi kan dalam proses untuk melatih anak-anak dalam sekolah, di pondok pesantren atau di sekolah, madrasah, nggak apa-apa. Sekolah-sekolahan melatih anak sholat duha sekarang berjamaah tidak apa-apa ya. Jadi nggak usah mendengarkan fatwa-fatwa dari ulama-ulama seperti Pak Khalid Basalamah ini. Ya, soalnya apa? Mereka semua itu pendapatnya arogan dalam berpendapat, kemudian diktator mereka itu dalam menyampaikan fatwa, ya, tidak luas, sempit, lurus, kaku. Tapi lurusnya bukan di jalan yang lurus gitu loh. Lurusnya menyalahi jalan dia itu. Ini ada jalan lurus, dia lurusnya ke sana. Jalan yang lurus ini di dalamnya terdapat beberapa perbedaan. Mereka mengajak orang untuk keluar dari jalan lurus yang banyak perbedaan ini menuju jalan lurus yang kenceng, yang keluar dari jalur jalan lurus ini. Itu mereka. Daripada mereka membahas hal ini sebenarnya loh ya, daripada mereka membahas hal ini, alangkah baiknya mereka itu sekali-kali lah, jamaahnya itu sekali-kali tanya hal-hal yang berkaitan dengan sosial gitu loh, tanya. Lagi au-au, tidak ada lagi hobah-hobah dan wadidaw. Kampung Setbor suasananya mendadak berubah setelah bos Setbor yakni Gunawan ditangkap polisi akibat promosi judi online. Begini penampakan Kampung Setbor di Sukabumi. Foto dari Inews Jabar. Perkampungan Babakan baru di desa Bojong Kembar, Sukabumi, Jawa. Nih Pak, daripada Anda sibuk membahas-bahas bid'ah mulu, kemudian berebut untuk mencari simpati umat agar kalian terlihat paling lurus dan paling bersih dan paling sesuai sunnah, alangkah baiknya Anda tuh
umatnya itu loh, yang ditanya masalah ini gitu loh. Kenapa umatnya nggak tanya tentang ini saja? Perihal sosial, Nah, kemudian kekejaman supaya- murid, betul. ya, kemudian kenakalan murid yang Nah, sudah kelewat batas, supaya jamiah pengajian itu bervariasi, gak bid'ah melulu aja. makanya biar empati jamaahnya ini terbangun, ya, sikap sosialnya itu terbentuk, mindset untuk humanitinya itu tumbuh gitu loh. Kenapa jamaahnya tidak ada yang bertanya seperti ini? Karena mindset mereka sudah tercetak, terbentuk bahwasanya bid'ah itu lebih bahaya dari kemaksiatan. Nah itu bos. Loh, mereka kan gitu bentuknya. Akhirnya mereka menganggap yang paling berbahaya di dunia ini adalah bid'ah. Padahal yang dibid'ahkan belum tentu bid'ah gitu loh. Masih ada dalil gitu loh. Dan padahal mereka sendiri pelaku bid'ah. Bid'ahnya fatal tentang akidah. Loh itu. Kata siapa? Isu yang kalian hembuskan atas nama bid'ah itu lebih berbahaya dari maksiat. Ya enggak. Ini buktinya maksiat lebih berbahaya daripada isu-isu bid'ah. Ini bukan bid'ah loh ya, isu bid'ah. Ya, mungkin kalau bid'ahnya bos, bid'ah yang asli kayak ngarang-ngarang agama, sholat diubah-ubah, itu ya lebih berbahaya karena urusannya di akhirat kelak kan begitu. Tapi ini kalau cuma isu bid'ah, ini lebih berbahaya Pak, kemaksiatan itu Pak. Judul di Indonesia ini Pak, merambah kemana-mana Pak, segala lapisan. Gitu loh Pak, ngeri Pak. Anda gak punya empati untuk membahas itu. Jamaahnya ini juga tanya masalah ini. Bahkan santri-santri, isunya santri-santri yang kemarin ditusuk di Jogja, Iya yang di Jogja. ya kan, itu disinyalir mereka itu ditunggangi oleh mafia-mafia dari judol, gitu loh, untuk membuat kerusuhan. Begitu Pak. Aduh. Jadi si mafia-mafia judol ini disinyalir memang bayar-bayar preman untuk membuat kerusuhan di masyarakat. Nah, jadi isu kalian bahwasanya maksiat itu lebih bahaya daripada bid'ah, bid'ah itu lebih berbahaya dari kemaksiatan, itu omong kosong. Ya, Waduh, iya. soalnya beda. Bid'ah versi ulama salaf dengan bid'ah versi kalian itu beda. Jadi alangkah baiknya kalian Mas. ini umatnya terutama Nah. tanya masalah ini, cara menanganinya, Nah. solusinya secara agama bagaimana. Nah, lebih Gitu, bermanfaat lebih untuk bermanfaat. umat, Bos. Mungkin itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi secara jernih dan lebih objektif lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.